Halo Genius. Di video kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila yang berjudul Ayo Kita Bergotong Royong. Disimak videonya ya. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling bantu-membantu secara sukarela. Nah, ini ada contoh kegiatan gotong royong di rumah. Membersihkan rumah bersama, merapikan mainan, dan memasak bersama. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang dimiliki sejak dahulu. Hal tersebut yang membuat gotong royong dianggap sebagai kepribadian dan budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perilaku gotong royong perlu ditanamkan dalam setiap elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Di dalam gotong royong, kita juga akan belajar peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran atau tugas yang berbeda. Peran disebut juga tugas. Setiap anggota keluarga harus melakukan perannya. Ada peran yang harus dilakukan sendiri, dan ada juga peran yang harus dilakukan bersama-sama. Nah, ini adalah contoh peran dalam keluarga. Ibu memasak, ayah mengganti lampu yang rusak, dan anak belajar. Contoh peran yang dilakukan bersama adalah membersihkan rumah. Membersihkan rumah dilakukan bersama-sama dengan membagi tugas. Membersihkan rumah dapat dilakukan bersama-sama, terutama di akhir pekan. Ayah menyapu dan mengepel lantai, kakak menyiram tanaman, ibu mengelap kaca jendela, dan adik merapikan mainan. Pekerjaan yang dilakukan bersama akan terasa lebih ringan. Pekerjaan juga menjadi lebih cepat selesai. Hal ini sesuai dengan peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Contoh peran yang dilakukan sendiri adalah ayah mengganti lampu yang rusak. Saat memperbaiki lampu yang rusak, ayah mengerjakannya sendiri. Kita belum bisa memperbaiki lampu yang rusak. Kita bisa membantu ayah dengan memenggangi tangga agar ayah tidak tergelincir saat naik tangga. Peran orang tua. Ayah sebagai kepala keluarga dan ibu mengelola rumah. Ayah dan ibu juga menjaga anggota keluarga dan saling menyayangi. Contoh peran ayah adalah bekerja untuk menafkahi keluarga, dan ibu bermain bersama anak di rumah. Peran anak. Anak harus berbakti kepada orang tua dengan rajin belajar, menghormati orang tua, dan membantu tugas orang tua, seperti membantu cuci piring, membantu menyapu rumah, dan membantu menjemur pakaian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam gotong royong.
Yang pertama, gotong royong di lingkungan rumah. Contohnya, membersihkan rumah. Membersihkan rumah sebaiknya dilakukan bersama-sama agar lebih cepat selesai dan lebih ringan. Kita dapat membantu pekerjaan yang ringan. Misalnya mengelap meja, merapikan mainan, dan merapikan tempat tidur sendiri. Contoh selanjutnya adalah berkebun bersama. Berkebun sebaiknya dikerjakan bersama-sama. Dengan bergotong royong, berkebun akan cepat selesai. Kita dapat membantu pekerjaan yang ringan, misalnya menabur bibit yang akan ditanam. Yang kedua, gotong royong di lingkungan sekolah. Contohnya, piket kelas. Di sekolah terdapat jadwal piket. Piket dikerjakan oleh beberapa siswa. Piket kelas dilaksanakan bersama teman-teman. Sebelum piket, kita membagi tugas agar semua murid mendapatkan tugas. Tugas dibagi dengan adil. Saat piket, kita saling tolong-menolong, sehingga kegiatan piket akan terasa lebih ringan. Contoh yang kedua, menyumbang untuk teman yang mendapat musibah. Gotong royong tidak hanya berupa pekerjaan. Gotong royong dapat berupa bantuan sosial. Misalnya, saat ada teman yang mendapat musibah, kita dapat mengumpulkan sumbangan. Sumbangan itu dapat meringankan beban teman yang terkena musibah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam gotong royong. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong ada 4. Yang pertama, tolong-menolong. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, persatuan. Dan yang keempat, rela berkorban. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tolong-menolong. Saat gotong royong, kita bekerja bersama-sama. Setiap orang saling tolong-menolong. Pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kekeluargaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan. Kebersamaan meningkatkan rasa kekeluargaan. Persatuan. Kebersamaan dalam gotong royong dapat mempererat persatuan. Tanpa persatuan, pekerjaan sulit selesai. Rela berkorban. Dalam gotong royong juga ditemukan nilai rela berkorban. Pengorbanan ini bisa berupa tenaga, waktu, dan pikiran. Dengan adanya gotong royong, masyarakat akan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong di rumah. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Ada banyak sekali pekerjaan di rumah. Kita sebaiknya membantu sesuai kemampuan kita. Pekerjaan ibu menjadi lebih ringan. Yang kedua, rumah menjadi lebih bersih dan rapi. Semua
Semua anggota keluarga harus menjaga kebersihan rumah. Barang-barang diletakkan sesuai tempatnya, sehingga rumah menjadi bersih dan nyaman. Yang ketiga, semakin disayang orang tua. Kita sebaiknya membantu orang tua. Ayah ibu akan merasa senang, dan mereka akan semakin sayang dan bangga kepada kita. Manfaat gotong royong di sekolah. Yang pertama, pelaksanaan piket menjadi cepat selesai. Piket sendirian akan melelahkan dan butuh waktu yang lama. Melaksanakan secara gotong royong dan saling menolong, tugas piket akan terasa lebih ringan dan cepat selesai. Yang kedua, kelas menjadi bersih dan indah. Kelas menjadi lebih bersih, siswa terhindar dari penyakit, tanaman di depan kelas disiram dan tumbuh subur. Yang ketiga, belajar terasa nyaman. Kelas yang bersih membuat kita nyaman. Tidak ada sampah yang mengganggu. Udara terasa segar. Suasana belajar menjadi lebih nyaman. Setelah mendengar penjelasan tadi, sekarang kita latihan soal yuk. Nomor 1. Gambar yang menunjukkan gotong royong di sekolah adalah A, B, atau C. Nah, kita lihat ya, di pilihan yang A itu ada seorang anak yang membantu ibunya menjemur pakaian. Maka ini adalah contoh gotong royong di rumah. Dan pilihan yang C ada sebuah keluarga yang sedang berkebun. Ini juga contoh gotong royong di rumah. Kalau pilihan yang B, ada murid-murid berseragam yang sedang membersihkan ruang kelas. Nah, ini adalah contoh gotong royong di sekolah, yaitu piket kelas. Jadi jawabannya yang B. Nomor 2. Sikap yang harus dihindari saat gotong royong adalah A. Semangat, B. Rajin, C. Malas. Jawabannya yang C. Nah, dalam gotong royong kita harus semangat dan rajin agar pekerjaan yang dilakukan jadi lebih cepat selesai dan terasa ringan. Nomor 3. Dengan bergotong royong, pekerjaan terasa lebih titik-titik. A. Lama selesai, B. Tidak selesai, dan C. Cepat selesai. Jawabannya yang C. Karena gotong royong mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama, maka akan jadi lebih cepat selesai. Nomor 4. Contoh kegiatan gotong royong di rumah adalah A. Ibu menyapu lantai dan kakak membersihkan meja. B. Ayah membersihkan halaman rumah sendiri. C. Adik bermain bola. Nah, sekarang kita lihat ya di pilihan yang B, ayah membersihkan halaman rumah sendiri. Nah, ini bukan termasuk gotong royong karena dilakukan sendiri. Sedangkan gotong royong adalah melakukan pekerjaan bersama-sama. Kalau pilihan yang C, adik bermain bola, tidak termasuk gotong royong karena bermain bola bukan contoh kegiatan gotong royong. Jadi jawabannya yang A.
Ibu menyapu lantai dan kakak membersihkan meja. Di sini ibu dan kakak gotong royong dalam membersihkan rumah dan membagi tugas. Nomor 5. Tetangga Pak Bobi sedang terkena musibah. Sikap Pak Bobi seharusnya A. Diam saja, B. Ikut membantu, C. Tidak peduli. Jawabannya yang B. Ikut membantu. Kalau ada tetangga, kerabat, saudara, atau teman yang terkena musibah, kita harus ikut membantu. Itu sebagai salah satu wujud rasa sayang dan peduli kepada orang tersebut. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and turn on the notification. Follow our social media on Instagram @rumahbelajarjenio and @kakakjenio. Also in TikTok @kakakjenio. See you next time. Sampai jumpa.